Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat Paskah. Semoga dengan kebangkitan Kristus, kita semakin bersukacita dan menjadi berkat bagi sesama. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk membangun sebuah relasi atau hubungan yang harmonis, kuncinya ialah kita harus saling percaya dan saling mengenal satu dengan yang lain, agar kedekatan kita secara batin itu lebih terasa. Dalam bacaan yang akan kita dengarkan nanti, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, namun mereka tidak percaya. Tetapi Yesus berulang kali menampakkan diri dan ia menunjukkan betapa ia dekat kepada para muridnya. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati serta pikiran kita agar kita sungguh-sungguh menjadikan sabda Tuhan menjadi kekuatan kita dan sumber iman kita, sehingga kita semakin percaya bahwa Yesus senantiasa hadir bersama kita. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 9-15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita dalam hidup ini merasa kecewa? Atau pernahkah kita merasa tidak percaya? Rasa kecewa atau tidak percaya bisa muncul dari diri sendiri atau bahkan dari orang lain. Dan penyebab rasa kecewa ini sangat banyak. Kecewa karena usaha kita tidak berjalan dengan baik. Kecewa karena orang yang kita kasihi harus meninggalkan kita. Dan kecewa karena kita dikhianati. Dan masih banyak lagi. Jika rasa kecewa ini muncul di dalam diri kita, apakah kita terus bertahan dalam keterpurukan? Apakah kita terus mengeluh dan tidak berusaha untuk bangkit dan berubah? Dan kepada siapa kita berlari jika perasaan kecewa ini membara dalam diri kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya yang dirasakan para murid Yesus. Mereka sedih, kecewa, karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Dan mereka berharap bahwa Yesus akan membebaskan mereka dan menjadi raja bagi mereka. Tetapi kenyataannya Yesus sudah wafat. Mereka terus tinggal dalam kekecewaan, sehingga ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak percaya bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus sendiri. Para murid yang sudah sekian tahun hidup bersama dengan sang guru kehidupan dari Nazaret itu malah tidak percaya kalau ia tetap hadir dalam seluruh pergumulan mereka. Maria Magdalena adalah orang yang pertama melihat Yesus bangkit. Maria Magdalena awalnya adalah seorang pendosa, namun Yesus telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Karena cinta Maria Magdalena kepada Yesus, ia pergi seorang diri ke makam Yesus.
jenazah Yesus dan ingin merempah-rempahi jenazah Yesus. Bagi saya, Maria Magdalena adalah wanita yang pemberani. Ia memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Seorang wanita pergi ke makam seorang diri, dan dikisahkan dalam bacaan tadi, peristiwa itu masih di pagi hari. Pribadi Maria Magdalena sangat perlu kita teladani. Imannya yang begitu teguh kepada Yesus. Setelah Yesus menampakkan diri kepadanya, ia sangat bergembira dan ia memberitahukannya kepada murid-murid lainnya. Tetapi para murid lainnya tidak percaya karena mereka masih tinggal di dalam kekecewaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam kehidupan ini kita juga sering tidak percaya bahwa Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Kita terus tinggal di dalam kekecewaan, tidak mau bangkit, dan kurang menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Ia bangkit dari kematian. Duka cita kita akan dibangkitkan Yesus dan diubah menjadi sukacita. Ia setia bersama kita dan Ia akan menghibur kita di saat kita sedang berduka. Dan hendaknya kita juga percaya kepadanya dan terus membangun relasi dengan Dia lewat doa-doa kita dan menyerahkan diri kepadanya. Semoga pintu hati kita selalu terbuka bagi Tuhan, agar Ia selalu bersemayam di dalam diri kita. Dan semoga keluarga kita juga semakin harmonis, saling percaya satu dengan yang lain, sehingga keluarga kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin.